Ke informasi lainnya pemirsa, pagi ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti akan mengadakan konferensi pers terkait illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia. Kita akan langsung bergabung dengan Ferry Prihadi di kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan. Ferry, bisakah Anda review sudah berapa kapal asing yang dihancurkan selama Kementerian Perikanan dan juga Kelautan dipimpin oleh Susi Pujiastuti? Yohana, sudah terdapat lebih dari 40 kapal yang dimusnahkan atau dihancurkan selama Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Menteri Susi Pujiastuti sejak akhir Oktober 2014 lalu. Namun jumlah kapal-kapal ini merupakan jumlah kapal yang sudah melewati proses-proses sebelumnya seperti penangkapan dan juga pengadilan dan putuskan melakukan praktik-praktik illegal fishing pada pemerintahan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, terhitung sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 atau selama 5 tahun, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat sudah terdapat 38 kapal asing yang ditangkap dan juga dihancurkan. Mayoritas merupakan kapal yang berasal dari negara tetangga, khususnya dari wilayah Asia Tenggara atau ASEAN, seperti dari Vietnam, Thailand, dan juga Filipina. Dan untuk informasi bahwa pagi hari ini Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyelenggarakan konferensi pers yang akan langsung dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk menyampaikan informasi-info terbaru terkait dengan kinerja Satgas Illegal Unreported and Unregulated Fishing atau Satgas Illegal Fishing, dan juga progres apa yang sudah mereka raih, capaian-capaiannya, serta ada beberapa poin lainnya seperti misalnya akan ada perilisan mengenai 18 perusahaan perikanan yang ditengarai bermasalah, lalu juga akan ada pemaparan mengenai bagaimana perkembangan terbaru dari kasus kapal KM Haifa yang beberapa waktu lalu juga bermasalah, dan juga ada informasi mengenai kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Keuangan dalam kerjasama bentuk untuk memperkuat sistem perpajakan dari perusahaan ataupun usaha di bidang perikanan. Dan sebagai informasi juga bahwa pada pemerintahan saat ini menargetkan 5.000 hingga 7.000 kapal asing yang ditengarai bermasalah melakukan praktik-praktik illegal fishing dapat dihancurkan, tentunya setelah melalui beberapa mekanisme, karena tidak semua kapal yang beroperasi itu melakukan praktik-praktik illegal fishing. Setelah nanti kapal-kapal ditanyai data-data dan juga kelengkapan informasinya, maka akan ada sebuah pengadilan. Jika pengadilan tersebut menentukan memang kapal tersebut melakukan praktik-praktik illegal fishing, maka akan disita untuk negara, ataupun opsi lainnya adalah dihancurkan. Yohana. Ya Ferry, sudahkah ada dampak konkret yang terasa dari pemberantasan illegal fishing yang dilakukan? Ya, Menteri Susi Pujiastuti pernah menyampaikan bahwa beberapa kapal asing terutama yang berasal dari perairan di sekitar Nusantara, dari negara-negara tetangga ASEAN, banyak yang saat ini sudah mulai menjauh dari perairan Nusantara untuk melakukan praktik-praktik illegal fishing, seperti misalnya kapal-kapal yang berbendera Vietnam pada beberapa waktu yang lalu. Hal ini dipandang sebagai suatu kesuksesan karena jumlah kapal asing yang melakukan praktik illegal fishing cukup besar, mencapai 5.000 hingga 7.000 kapal per tahunnya, dan ini juga tentu akan sebanding dengan berapa banyak hasil perairan Indonesia yang dicuri oleh kapal-kapal asing yang dibawa dan mengeruk keuntungan dari kapal-kapal ataupun dari perairan laut Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan, dan inilah menjadi target utama dari kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 5 tahun ke depan, dengan short term tujuannya adalah untuk menghancurkan kapal-kapal asing yang melakukan praktik ilegal pada 2 tahun pertama, lalu pada tahun-tahun selanjutnya kementerian ini akan melakukan pendidikan kepada nelayan-nelayan Indonesia untuk melakukan praktek penangkapan ikan yang ramah terhadap lingkungan. Ya, sampai saat ini konferensi pers belum dimulai karena berdasarkan rilis yang kami terima dimulai pada pukul 8. Namun saat ini masih menunggu kedatangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera tiba di sini. Yohana. Ferry Prihadi melaporkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.